Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifu nafsi. Ismi Farah Amalia Idris, NIM U 2019-3050. Fihuna ana an ashrahu UTS Fasoilul lughah, yani rumpun bahasa. Ailatul lughah al-hindiyah aw rubiyah aw hindiyah aw rubiyah hiya majmu'ah minal lughati dzati silati ma'a akbari adadi minal mutahadditsin fi jami'i anha'al alim, yakni kelompok bahasa-bahasa kerabat dengan jumlah penutur terbesar di seluruh dunia. Ada ratusan bahasa yang masih dituturkan yang termasuk dalam rumpun bahasa ini. Banyak bahasa anggota rumpun ini yang memiliki sejarah tulis sangat-sangat panjang. Kedua, tertua setelah rumpun bahasa Afroasiatik. Yani rumpun bahasa ini bahasa tertua kedua setelah Afroasiatik. Sehingga kajiannya relatif eksak dan perbandingannya bahasa dapat dilakukan lebih cermat. Kurang lebih separuh dari 6 miliar penduduk bumi di Indonesia, bukan di Indonesia saja, tapi di bumi, berbahasa ibu dari salah satu rumpun bahasa ini. Yakni yang pertama, yaitu rumpun bahasa. Rumpun bahasa Iran atau Irani, ailatul lughah Iran hiya far'un min ailatil lughatil hindiyah al-ibraniyah allati hiya adu fi ailatil lughah al-hindiyah aw rubiyah, yakni cabang dari rumpun bahasa Indo Iran yang merupakan anggota dari rumpun bahasa Indo dan Eropa. Para penutur bahasa-bahasa Iran sering disebut bangsa Iran. Bahasa ini dibagi menjadi 3 tahap sejarah, yaitu bahasa Iran kuno, Iran pertengahan, dan Iran baru. Yakni bahasa Armenia adalah sebuah bahasa Indo-Eropa yang dipertuturkan di sekitar pegunungan Kaukasus, terutama di Republik Armenia. Oleh bangsa Armenia, bangsa ini merupakan cabang tersendiri dari rumpun bahasa Indo-Eropa yang tadi itulah, yang sudah disebutkan kan Indo-Eropa, tanpa bahasa kerabat yang lain. Yang ketiga, bahasa Albania atau dengan nama aslinya Shqip. Tulisannya tuh SH Qaf Alif Fa, tapi dibaca Shqip. Yakni ia majmu'atun munfasilatun fi al-lughatil hindiyyati aw rubiyah. Hadhihi al-lughah hiya al-lughatur rasamiyah fi Albania, yakni merupakan kelompok tersendiri dari bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini menjadi bahasa resmi di Albania dan dituturkan oleh masyarakat etnis Albania di beberapa kawasan di Jazirah Balkan. Yang keempat, bahasa Italia adalah huwa nau'un minal lughatil rumaniyah yatahaddatsu biha hawali 70 million syakhsun, yakni sejenis bahasa Roman yang dituturkan oleh sekitar 70 juta orang. Jutanya ketinggalan ya. 70 juta orang, mayoritas di Italia. Bahasa Italia standar adalah ini tentang bahasa Italia standar, huwa Italiatul qiyasiyah ala lahjati tusakuna wa mazijun, yakni berdasarkan dialek Toscana dan semacam campuran bahasa-bahasa di Italia Selatan dan bahasa Gallo-Roman di utara. Bahasa Italia standar tanpa pengaruh dialek manapun, banyak digunakan di kota Sina. Yang kelima, bahasa Celtic, biasanya disebut dengan Celtic, tapi itu kadang-kadang sih. Yakni adalah sekelompok bahasa terkait yang diturunkan dari Proto-Celtic. Kanan katanya, cabang dari keluarga bahasa Indo-Eropa yang lebih besar. Istilah Celtic pertama kali digunakan untuk menggambarkan kelompok bahasa ini oleh Edward Lloyd pada tahun 1707 tahun. Wow. Mengikuti Paul Pezron yang telah membuat hubungan eksplisit antara bangsa Celtic yang dijelaskan oleh para penulis klasik dan bahasa-bahasa Welsh dan Breton. Yang keenam, bahasa Baltik, bahasa Eropa. Rumpun bahasa ini memiliki 2 cabang dari rumpun bahasa Indo, merupakan satu anggota bahasa yang masih hidup, bahasa Lituania dan bahasa Latvia, dan beberapa lainnya yang sudah punah, termasuk bahasa Prusia kuno dan bahasa Kuronia. Bahasa Prusia kuno, orang Jerman bahasa ini di Prusia,
Tapi semenjak dikristenisasikan oleh orang, dipertuturkan oleh orang Persia, mulai berbaur dengan orang Jerman yang mengambil menjadi punahnya bahasa ini dan orang bahasa mereka sendiri. Akhirnya pada abad ke-16 bahasa Persia menjadi punah sama sekali. Punah itu berarti udah gak digunakan. Kan bahasa bisa punah jika jarang digunakan. Yang ketujuh, bahasa Jerman adalah anggota bahasa Germanik Barat yang dipakai sebagai bahasa pengantar terutama di kawasan Eropa Tengah. Bahasa ini adalah salah satu bahasa yang banyak dituturkan di Eropa dan menjadi bahasa pengantar antar bangsa yang penting hingga awal abad ke-20. Meskipun sekarang menurunnya kepentingannya, bahasa ini masih luas dipelajari karena banyak literatur klasik dunia yang ditulis menggunakan bahasa ini. 8. Ya, selanjutnya ya ini bahasa Yunani atau bahasa Gerika atau dalam bahasa aslinya disebut Helenika. Yakni bahasa ini merupakan anak cabang tersendiri dalam rumpun bahasa Indo dan Eropa. Bahasa ini telah bertahan selama lebih dari ribuan tahun dan telah dituliskan selama kurang lebih 3.500 tahun. Bahasa Yunani juga dianggap sebagai salah satu bahasa tertua yang masih bertahan hingga kini dengan jumlah kosakata lebih dari 600.000 kosakata. Saat ini bahasa Yunani terutama dipertuturkan oleh bangsa Yunani di Yunani dan Siprus. Nah, terus yang kedua yang saya akan menjelaskan tentang bahasa Hamiyah dan Samiyah. Ini kan bahasa dari keturunan Nabi Nuh. Bahasa Hamiyah adalah bahasa yang dinisbatkan kepada Ham bin Nuh. Sedangkan bahasa Samiyah adalah lughatus Samiyah ya lughatul mansubatu ila Sam bin Nuh. Yakni bahasa yang dinisbatkan kepada Sam bin Nuh. 1. Bahasa Samiyah bagian barat adalah bahasa Akkaida dan kedua cabangnya yaitu Babilonia dan Asyuria. Sedangkan Samiyah bagian barat terbagi menjadi dua, yaitu bagian barat selatan dan bagian barat utara. Bahasa yang hidup di sebagian selatan adalah bahasa Kan'aniyah yang meliputi bahasa Ibrani, Algoriti, dan Fainiki. Sedangkan merupakan bahasa Akkadia dan memiliki dua cabang, yaitu Babilonia itu ada cabang itu ada dua. Yang pertama Babilonia, yang kedua Asyuria. Ini bahasa Arab Utara merupakan bahasa yang berkembang di bagian tengah dan utara Jazirah Arab yang dikenal dengan bahasa Fusha. Bahasa Arab Selatan merupakan bahasa Himyar yang terdapat di Yaman dan bagian selatan Jazirah Arab. Bahasa ini memiliki dua dialek yaitu Sabiyah dan Ma'aniyah. Bahasa Mesir adalah bahasa Afro-Asia yang sangat erat hubungannya dengan bahasa Berber, bahasa Semit dan bahasa Beja. Bahasa ini bertahan sampai abad ke-5 Masehi dalam bentuk bahasa Demotik dan sampai abad ke-17 Masehi dalam bentuk bahasa Koptik. Bahasa resmi Libya adalah bahasa standar sebagian besar penduduk berbicara. Salah satu dialek Arab sebagai bahasa pertama yang paling menonjol adalah dialek Tripoli dan dialek Timur. Ilatul Kushiyah Fir'aun minal ilatul luah al-afru. Yakni rumpun bahasa Kus merupakan cabang dari rumpun bahasa Afro-Asia yang digunakan di wilayah tanduk Afrika, Tanzania, Kenya, Sudan, dan Mesir. Nama Kus diambil dari nama karakter Injili, Kush, yang dianggap sebagai leluhur dari para penutur bahasa